Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Amma ba'd. Surah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian online di tiap hari Jumat ya teman-teman. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Kita hari ini ya malam hari kayak gitu. Semoga nanti saya tidak ada gangguan kayak gitu sehingga tidak mengantuk gitu, bisa menyampaikan dengan baik kayak gitu ya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat kayak gitu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah sampai di Jumat yang keempat ya teman-teman, dan Jumat keempat materinya adalah tazkiyatun nafs seperti itu, dan kita hari ini adalah bahasanya terkait dengan pilar yang ketiga. Teman-teman masih ingat pilar yang pertama, pilar yang kedua apa dari tazkiyatun nafs? Ini materinya kan runtut ya kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti dari awal, sebaiknya mengikuti dari awal kayak gitu, karena nanti ya berkesinambungan kayak gitu. Nah, kita hari ini sudah sampai ke pilar yang ketiga. Pilar yang pertama nih review sedikit aja ya, bahwasanya pilar yang pertama kemarin adalah keimanan yang bebas dari syirik dan keraguan. Keimanan yang bebas dari keraguan dan syirik kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah memahami hakikat dunia. Dan kita sekarang sampai kepada pilar yang ketiga, yaitu doa kayak gitu. Jadi ingat ya teman-teman ya, semoga diingat. Dan apa itu doa dan bagaimana kok bisa menjadi pilar yang ketiga, kita bahas di kajian sekarang ini. Kita awali dulu dari definisi doa kayak gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ini kenapa kok tazkiyatun nafs itu pilar yang ketiga adalah doa kayak gitu. Nah, teman-teman, kita kan masih ingat ya bahwasanya dari tazkiyatun nafs kayak gitu yang kita harapkan ya, maksudnya itu tujuan yang paling puncak gitu ya dari aktivitas kita, mensucikan diri kita kayak gitu ya, itu adalah bisa meraih jiwa yang tenang, nafsu yang ma'inah, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, untuk mewujudkan itu semuanya, tidak mungkin kita itu kemudian tidak berdoa kayak gitu, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Bahkan kalau menurut saya doa itu ya setelah keimanan kayak gitu yang bebas dari keraguan dan syirik, maka maksudnya kalau dilihat dari sisi tingkatannya gitu ya, itu adalah doa kayak gitu ya. Jadi doa itu sendiri itu sebenarnya bentuk pensucian diri kita loh teman-teman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi maka kemudian doa ini menjadi pilar yang ketiga. Dan apalagi kita mengetahui bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah proses yang sampai nanti ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya mensucikan diri, tazkiyatun nafs itu ya selama kita hidup itu. Bahkan kita nggak bisa mengaku hari ini sudah memiliki nafsu yang mutmainnah, itu nggak bisa kayak gitu ya, karena setiap waktu itu kita dihadapkan pada kondisi yang itu bisa mengotori hati kita, bisa mengotori pandangan kita, pendengaran kita kayak gitu ya, bahkan di pikiran juga kayak gitu loh. Nah, kemudian
Kalau disinya seperti itu, kalau kemudian kita tidak berdoa kepada Allah, siapa yang akan menjadi tameng? Yang membentengi itu salah satunya kan benteng dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, maka kemudian doa itu menjadi pilar yang sangat penting untuk keberhasilan tazkiyatun nafs seperti itu. Definisi doa dari sisi bahasa dulu ya teman-teman ya. Jadi doa itu bukan bahasa asli bahasa Indonesia, tapi doa itu adalah bahasa kata yang diserap dari bahasa Arab. Jadi doa itu berasal dari kata da'a yada'u doaan. Urutannya ketiga ya da'a itu fi'il madinya, kemudian yada'u itu fi'il mudhoreknya, kemudian nanti doaan itu adalah bentuk masdarnya. Berarti doa itu dari masdar da'a sendiri teman-teman. Itu bisa buka di kamusnya. Itu bisa diartikan dengan memohon, meminta, menyeru juga bisa kayak gitu ya. Maka kemudian kalau jadi masdar itu boleh menjadi permohonan, permintaan kayak gitu. Jadi doa itu adalah permohonan, permintaan kayak gitu. Nah, terus kemudian dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya terkait dengan doa dari sisi bahasa kayak gitu. Terus kemudian dari sisi definisi syar'inya kayak gitu, mari kita buat definisi syar'inya diambil dari hadis Al-Quran maupun Al-Hadis kayak gitu ya teman-teman. Di situ ada surat yang sudah saya bagikan, yaitu Quran surah Ghafir ayat 60 kayak gitu. Nah, ayat itu teman-teman bisa baca ayatnya ya. Ini saya tidak membacakan ayatnya secara keseluruhan satu ayat kayak gitu, karena memang saya lagi ini berhalangan sepertinya. Maksudnya saya lagi ya biasa perempuan kayak gitu, bulanan kayak gitu ya. Nah, di situ Allah berfirman kayak gitu ya. Waqala dan berfirman kayak gitu ya. Siapa yang berfirman di situ? Rabbukum, Tuhan kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman, yang firmannya itu adalah berupa perintah teman-teman. Apa perintahnya? Itu di situ ada ud'uni kayak gitu. Ya, ud'uni itu adalah bentuk fi'il amr dari da'a tadi itu ya. Itu artinya apa? Berdoalah kepadaku kayak gitu. Astajib lakum kayak gitu. Aku akan perkenankan bagi kalian, maksudnya akan dikabulkan kayak gitu doanya tadi itu. Jadi teman-teman, maksud dari ayat itu sudah sangat bisa, maksudnya bisa gitu ya langsung ditangkap kayak gitu ya. Bahwasanya di situ Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, dan Allah akan mengabulkannya. Dalam di sini memang kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu ya, sampai di ayat ini tuh diterangkan bahwasanya ini adalah salah satu bentuk kebaikan dan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memerintahkan hambanya untuk berdoa, dan kemudian Allah menjanjikan akan mengabulkan doanya itu gitu. Jadi sudah jelas kalau itu di situ maksudnya adalah berdoa kayak gitu. Tapi kemudian dalam tafsir jalan lain itu diterangkan sampai ayat waqala sampai lakum di situ, itu artinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah kayak gitu. Beribadah kepada Allah, kemudian akan diberikan balasan atas ibadah kalian itu. Nah, jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, saya mukhtasar sih ya, ringkasan kayak gitu. Itu langsung jelas ud'uni di situ adalah perintah untuk berdoa. Nah, kalau dalam tafsir jalan lain itu adalah untuk beribadah. Nah, kita lihat di kelanjutan ayatnya ya teman-teman ya. Di situ Allah lanjut kayak kelanjutan ayat tadi itu, innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, yang mereka itu sombong kayak gitu, an ibadati, dari beribadah kepadaku kayak gitu ya. Nah, di situ ada kata ibadah teman-teman ya. Jadi orang-orang sesungguhnya orang yang mereka itu menyombongkan dirinya ya dari beribadah kepada Allah kayak gitu, maka kemudian sayadkhuluna ya akan Allah masukkan kayak gitu mereka itu ke neraka jahanam dalam kondisi yang hina kayak gitu. Maka kemudian dari sini
kenapa kemudian bisa muncul seperti beda kayak gitu ya antara pendapatnya Ibnu Katsir sama dalam tafsirnya jalan lain kayak gitu ya. Karena di situ ada korinah Sayyid Hulun tadi itu akan dimasukkan ke neraka jahanam, dan di situ di sebelumnya ada kata ibadah itu. Mah kemudian tadi itu kalau ditafsirkan dengan beribadah, perintah untuk beribadah kepada Allah, itu dilihat dari korinah akan adanya balasan dimasukkan ke neraka jahanam. Berarti artinya suatu hal yang wajib harus dikerjakan kayak gitu. Tapi kemudian teman-teman itu ya itu ya. Tapi kemudian ini bisa kita pahami mana yang lebih apa ya, lebih kuat kayak gitu ya menurut saya ya. Itu dilihat dari sebab nuzul. Sebenarnya terkait dengan ayat doa ini ada 2 ayat yang kalau Al-Ghafir ini lebih dulu turunnya itu ya terkait dengan perintah doa ini. Berikutnya adalah surah Al-Baqarah kayak gitu ya. Ayat 186. Dalam Quran surah Al-Baqarah 186 itu ayatnya teman-teman baca sendiri ya. Ini sebab nuzulnya ayat ini itu dalam sebab nuzul itu ada beberapa riwayat kayak gitu ya. Ada yang dari riwayatnya Muawiyah bin Hidah ya, kemudian ada yang dari Hasan kayak gitu, terus kemudian ada yang dari Ali radhiyallahu anhu, terus kemudian dari Al-Qa bin Abi Ribah ya. Nah, saya ambil yang dari Ali radhiyallahu anhu aja ya. Kenapa saya milih ini? Karena ini sahabat Rasulullah yaitu Ali radhiyallahu anhu ini, beliau dalam salah satu khutbahnya itu pernah mengatakan bahwasanya beliau merintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang waktu itu bersama beliau kayak itu ya untuk bertanya kepada beliau terkait dengan Al-Quran. Karena apa? Karena beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang beliau itu tidak tahu apakah ayat itu turun di malam hari ataukah siang hari, apakah turun di gunung, apakah di lembah, itu beliau mengatakan begitu kayak itu. Nah kemudian dari sebab nuzul dari beberapa riwayat ini saya sampaikan aja yang dari Ali kayak gitu ya, dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah telah bersabda, janganlah kalian berkecil hati dalam berdoa karena Allah telah berfirman kepadaku, ud'uni astajib lakum. Quran surah Ghafir ayat 60. Lalu seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah Tuhan itu mendengar doa ataukah bagaimana? Maka Allah menurunkan ayat 186 dari surah Al-Baqarah kayak gitu, hadis riwayat Ibnu Asakir. Nah dari situ maka kemudian saya memilih pendapat bahwasanya ayat 60 dari Quran surah Ghafir, ud'uni tadi itu adalah perintah untuk berdoa kayak gitu ya. Dilihat dari ya tadi itu sebab nuzul dari Quran surah Al-Baqarah 186 kayak gitu. Terus kemudian teman-teman tadi kan di kelanjutan ayatnya itu dikatakan bahwa Allah berfirman di situ bahwasanya sungguhnya orang-orang itu yang sombong kayak itu dari beribadah kepada Allah kayak itu akan Allah masukkan mereka ke neraka jahanam. Artinya apa? Ya berdoa itu sendiri bagian dari ibadah kayak gitu. Doa itu termasuk ibadah kayak gitu. Nah hal itu dikuatkan dengan hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya wa'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a wal ibadah kayak gitu. Jadi itu hadis riwayat Tirmidzi. Nah dari hadis itu disebutkan Rasulullah telah bersabda, inna doa, sungguhnya doa itu huwal ibadah, adalah ibadah seperti itu. Nah dari situ maka ada kesinambungan, maksudnya antara ayat ini Ghafir ayat 60 sama hadis Rasulullah tadi itu, bahwasanya doa itu adalah termasuk ibadah. Nah terus kemudian orang-orang yang kemudian itu sombong dari beribadah kepada Allah, baik ibadahnya itu termasuk ibadah doa atau kemudian ibadah wajib yang lainnya seperti sholat, puasa dan sebagainya, dia itu meninggalkannya karena sombong, maka akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Itu sudah linier dengan ayat-ayat yang lain. Teman-teman mungkin masih ingat kenapa setan itu terkutuk kayak itu ya.
Itu dalam Quran surah Al-A'raf itu bisa dibuka di awal-awalnya itu, ya awal-awal sudah puluhan ya ayatnya itu kenapa dikutuk ya, kenapa terkutuk kemudian terusir dari surga. Salah satunya ya karena dia sombong, tidak mau mengikuti perintahnya Allah untuk kemudian sujud kepada Nabi Adam kayak gitu. Itu sombongnya atas perintah Allah, teman-teman. Makanya ya wajar kalau kemudian balasannya itu bagi setan terkutuk, terusir dari surga kayak itu. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Ghafir ayat 60. Kalau meninggalkannya seorang muslim, orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah, terus kemudian dia itu menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah, entah itu berakhwal wajib, mahdoh, sholat ataupun yang termasuk doa, ya karena meninggalkannya itu karena Allah kayak gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta kita, Tuhan kita memerintahkan kita, terus kita itu melawannya karena sombong. Siapa kamu? Kan ibaratnya gitu. Kamu itu cuma makhluknya Allah gitu loh. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, dan kita melawan dengan kesombongan, keangkuhan, padahal kita makhluk kayak gitu loh. Maka ya tegas sekali di situ menunjukkan akan wajibnya untuk berdoa kayak gitu. Ya, jadi dari sini dapatlah kita ambil sebuah benang sebenarnya dari tafsirnya Ibnu Katsir sama Jalalain tadi itu ya, kalau tafsir Ibnu Katsir itu sudah khas, maksudnya itu sudah spesifik itu maknanya doa, tapi kalau dalam tafsir Jalalain tadi itu umum, ibadah secara umum seperti itu ya, salah satunya doa itu sendiri kayak gitu. Nah, lantas kemudian definisi doa apa? Tadi kita kan mau ke definisi doa ya teman-teman ya. Dari situ maka kemudian kita bisa mendefinisikan doa itu adalah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yang ibadah ini berupa aktivitas apa? Ya mengajukan permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana permohonan itu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sebagaimana yang Allah telah firmankan, baik itu dalam Quran surah Al-Baqarah 186 maupun dalam Ghafir ayat 60 kayak gitu. Jadi dari sini doa itu wajib teman-teman. Jangan ada kesombongan. Berdoa lo gratis, kalau kita tuh sampai nggak mau berdoa itu ya Allah gitu. Maksudnya itu apa sih yang dibutuhkan dari doa itu? Nggak butuh uang kayak gitu, cuma duduk terus kemudian dia mengandalkan tangan kalau misalkan kita habis melaksanakan ibadah sholat misalkan gitu, atau misalkan di luar sholat kan juga bisa kayak gitu, cuma ya mohon gitu, terus kemudian kita nggak mau kayak gitu, sombong kayak gitu ya terima aja nanti di akhirat apa balasannya kayak gitu. Dalam banyak hadis itu kan sebiji sawi aja ada kesombongan bisa jadi jalan nggak masuk surga kayak gitu loh. Jadi doa teman-teman, doa itu perintah dari Allah itu, dan Allah berjanji akan dikabulkan. Nah kemudian makna dikabulkannya itu apa? Nah itu diterangkan dalam hadis yang lain. Ada sebuah hadis yang menerangkan terkait itu, saya bacakan terjemahnya aja ya teman-teman ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 perkara, yaitu bisa jadi Allah akan mempercepat terkabulnya doa saat di dunia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan menyimpan terkabulnya doa itu di akhirat kelak, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi Allah akan memalingkan keburukan darinya sesuai dengan kadar doanya. Dan para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Rasulullah bersabda, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkannya. Jadi dari hadis itu, doa yang dipanjatkan tadi itu doa yang baik loh teman-teman ya, bukan dalam doa yang buruk atau dosa, dan juga bukan untuk memutus silaturahmi. Maka pasti dikabulkan oleh Allah dengan 3 peluang. Ya 3 peluang. Peluang yang pertama itu langsung dikabulkan sesuai dengan permohonan di dunia, cepat gitu maksudnya ya, entah dalam bisa jadi langsung lap gitu juga bisa loh teman-teman, doa langsung terkabul secara lap itu bisa kayak gitu ya. Ya kayak doanya para nabi itu kan satu lap itu bisa langsung dikabulkan kayak gitu ya. Rasulullah banyak tuh kisah-kisah langsung Allah mengabulkan doanya, entah dalam peperangan ataupun di luar peperangan kayak gitu. Terus kemudian juga ditabung oleh Allah nanti di akhirat. Kalau di akhirat nanti dikabulkannya, kita nggak bisa ngomong kayak apa nanti balasannya di akhirat tuh nggak bisa ngomong, karena nikmat di dunia itu kalau dibanding dengan di akhirat nggak
ada apa-apanya, dan kita nggak bisa menggambarkan. Meskipun dalam Al-Quran banyak cerita pada disebutkan misalkan minuman surga dan sebagainya itu nggak akan sama rasanya dengan yang ada di dunia kayak gitu. Ya, alam nanti ya. Terus kemudian berikutnya yang ketiga adalah dijauhkan dari keburukan kayak gitu ya. Jadi berarti dari situ hakikatnya semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa itu bukan doa dalam dosa sama memutus silaturahmi kayak gitu. Gimana teman-teman? Jadi semangat untuk berdoa, semangat ya untuk berdoa ya, dapat pahala dikabulkan oleh Allah gratis. Semakin dekat sama Allah dan tentunya bagian dari tazkiyatun nafs kayak gitu. Rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya adalah terkait dengan fungsi doa. Dari definisi doa yang demikian tadi itu, maka kemudian kita bisa menyimpulkan apa sih fungsi dari doa. Fungsi dari doa yang pertama adalah ibadah. Sebagai ibadah kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi yang pertama. Kalau ibadah ya jelas ya teman-teman ya. Ya karena Allah itu loh, maksudnya ya masa berdoa itu bukan karena Allah, ya lucu, sudah permintaan kepada Allah terus bukan karena Allah, terus karena apa kan, nggak ada kan, masa ya peluang karena makhluk yang lain tuh kan nggak mungkin ya itu ya. Terus kemudian berikutnya apa, berdoa itu berfungsi sebagai ini jalan kita untuk meladani para nabi. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali teman-teman ayat-ayat yang kemudian berisi terkait dengan doa kayak gitu ya. Mulai doanya Nabi Adam di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Ya, terus kemudian doanya ibundanya Maryam itu dalam Quran surah Ali Imran ayat berapa itu? 35 ya kalau nggak salah itu. Terus kemudian doanya Nabi Zakaria dalam Quran surah Ali Imran ayat 38. Terus kemudian itu pasukannya Jalut itu dalam Quran surah Al-Baqarah 250. Kemudian 3 ayat terakhir dari Quran surah Al-Baqarah itu. Terus kemudian mulai dari 9394 itu Ali Imran 193 194. Quran surah Ali Imran juga berisi doa. Belum lagi surah Yunus, doanya Nabi Yunus, doanya kaumnya Nabi Isa, doanya Nabi Isa, dan doa Nabi Ibrahim, dan doa-doa yang lain yang banyak di situ dalam Al-Quran kayak gitu. Nah, kan ada juga program menghafal doa ya. Gimana teman-teman, dari sekian doa yang sudah terpublish itu kira-kira berapa yang kita hafal kayak gitu ya. Semoga banyak yang dihafal, dan meskipun nggak selalu dipanjatkan kepada Allah, dia sekali-kali diamalkan untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman. Dan doa kalau kita mencermati kayak itu ya, dari doa-doa para nabi itu salah satunya memang untuk mensucikan gitu. Contohnya doanya Nabi Adam, Rabbana bolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kan bentuk pengakuan Nabi Adam kalau telah berbuat zalim, aniaya kepada dirinya sendiri kayak gitu. Terus kemudian memohon rahmatnya Allah ya untuk disucikan dari dosa kezaliman atas dirinya tadi itu kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya fungsi dari doa yang kedua. Terus kemudian fungsi yang ketiga apa? Fungsi yang ketiga adalah fungsi tazkiyatun nafs teman-teman. Jadi doa itu tazkiyatun nafs teman-teman, mensucikan diri kita. Ya tadi itu dari definisinya aja itu sudah ibadah, memohon pada Allah kayak gitu tuh udah, kita itu artinya sudah merasa nggak suci ya itu loh di hadapan Allah, itu sudah memohon dipik sama Allah kayak gitu ya. Jadi dan kita ingat bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah upaya kita untuk mendidik akal, hati kayak gitu ya, dengan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu, dengan meladani para sahabat, tabi'in kayak gitu ya, dengan mengharap ridho Allah hingga kemudian terbentuk pemikiran, perasaan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah hingga kemudian sampai kita pada nafsu yang mutmainnah kayak gitu. Nah, dengan doa itu teman-teman ya, yang pertama, doa itu bisa mensucikan, membersihkan pemikiran kita itu dari teori-teori yang nggak benar. Salah satunya adalah teori yang mengatakan nggak butuh Allah kayak gitu loh.
Itu dengan doa. Kita tuh ketika berdoa, menengadahkan tangan, ya, memohon kepada Allah, itu kita sudah membersihkan pikiran kita dari teori-teori manusia itu tidak membutuhkan Tuhan, manusia itu tidak membutuhkan Allah. Itu terhapus dengan kita itu memanjatkan doa kepada Allah. Itu sudah kita memiliki pemikiran konsep berpikir yang benar. Kita membutuhkan Allah, jalannya ya berdoa kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dengan berdoa teman-teman, kita itu membersihkan perasaan kita dari sombong, dari takabur. Makanya tadi dalam Quran surah Ghafir ayat 60 itu Allah kaitkan innalladzina tadi itu yastakbiru tadi itu, yang dia itu sombong. Di situ Allah menggunakan kata sombong teman-teman ya. Jadi ketika kita berdoa, itu sombong itu terhapus dalam diri kita itu. Ya, kita tuh merasa sudah lemah, gak berdaya kayak gitu ya, butuh sama Allah kayak gitu. Itu bersih. Kalau kita nggak mau berdoa kepada Allah itu sombong ya. Siapa sih kita itu kalau kemudian kita itu nggak atas ridhonya Allah, atas pertolongan Allah, manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain loh kayak gitu loh. Semua perbuatan itu bisa terjadi karena Allah meridhoi untuk terjadi kayak gitu. Kalau Allah nggak meridhoi terjadi, nggak akan terjadi kayak gitu. Maka kemudian kalau kita itu berdoa kepada Allah, maka hati kita itu bersih. Kita membersihkan hati kita dari sombong, dari angkuh, dari sok bisa, sok pinter, sok kuasa, sok memiliki, itu terhapus. Nah semua itu kita miliki karena diridhoi Allah, kita bisa karena dibisakan oleh Allah, kita memiliki karena diberi oleh Allah kayak gitu, kita mampu karena dimampukan oleh Allah kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi dengan berdoa kita membersihkan pikiran kita dari teori-teori yang nggak benar akan tidak butuhnya manusia kepada Allah kayak gitu ya, dan juga membersihkan perasaan kita dari sifat sombong, angkuh, takabur dan sebagainya kayak gitu. Dan kemudian yang ketiga teman-teman, dengan kita berdoa menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu, kita membersihkan perbuatan kita dari hal yang haram. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang yang berdoa itu kan pasti harapannya doanya dikabulkan teman-teman ya. Dan doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa orang-orang yang makanannya, minumannya, pakaiannya, tumbuh kembang dia itu bukan dari yang hal haram. Jadi untuk ini teman-teman bisa dibuka dalam hadisnya Rasulullah, dalam hadis Arba'in itu ada, yaitu hadis yang ke-10 ya. Jadi di situ, maaf ya teman-teman, saya menjelaskan secara makna aja terkait dengan hadis itu. Hadis Arba'in yang ke-10 itu di akhir-akhir hadis-hadisnya agak panjang itu ya. Di situ Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang dia dalam kondisi kusut, berdebu, kemudian dia mengadakan tangannya, tapi makanan dari yang haram, minumnya dari haram, pakaian dari yang haram, tumbuhnya juga dari haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Itu artinya mengandung makna bahwasanya makanan, minuman, pakaian yang haram itu menjadi sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita tuh mau berdoa, tadi itu kita sudah pertama membersihkan pikiran kita dari hal teori yang mengatakan tidak butuh akan Tuhan, mengatakan tidak butuh atas Allah kayak gitu. Kita bersihkan itu semua dengan doa. Kemudian kita bersihkan perasaan kita dari sifat sombong. Berikutnya apa? Perbuatan kita pun kita bersih dari hal yang haram kayak gitu. Dengan kita berdoa tadi itu, masya Allah teman-teman kayak gitu loh, doa yang kadang-kadang kita nggak sejauh itu mikirnya itu ya, maksudnya ya cuma berdoa gitu aja. Kadang-kadang ngaminin itu kalau doa berjamaah itu pikirannya kemana itu, apa yang dibaca imam juga nggak tahu artinya, padahal sudah nggak tahu artinya, udah nggak khusyuk. Padahal salah satu tergabungnya doa itu apa ya, ketika orang yang membaca doa itu ngerti apa yang didoakan, bukan dalam kondisi terlena kayak gitu. Jadi nah terus berikutnya apa teman-teman, jadi dengan doa tadi itu kita itu telah melakukan tasbiyatun nafs, pensucian diri kayak itu, pensucian diri baik akal kita maupun hati kita kayak gitu. Jadi proses menuju nafsul mutmainnah itu salah satunya berarti harus melakukan doa teman-teman ya. Masya Allah ya, jadi sangat teruntuk ya, sudah oleh Allah diperintahkan. Ternyata di baliknya itu ada proses tazkiyatun nafs,
Ya, yang tazkiyatun nafs sendiri juga diperintahkan oleh Allah, yaitu ya sebagai salah satu tugasnya para Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian ternyata dari situ nanti kita bisa sampai pada nafsul yang mutmainnah kita sedih Allah. Tapi ya sekali lagi teman-teman, itu suatu proses, kita nggak bisa mengatakan habis berdoa oh kita sudah suci nih gitu, sudah memiliki nafsu, nggak bisa ya. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah proses sepanjang hidup, dan kita nggak bisa menilai, menghukumi diri kita telah memiliki nafsu yang itu nggak bisa. Hanya Allah nanti di akhir ujung kehidupan kita, dan nanti di akhirat bagaimana kondisi kita, nah kita baru bisa menjawab oh ternyata gitu nanti ya. Masya Allah teman-teman ya, itu bahasan kita hari ini teman-teman terkait dengan pilar yang ketiga dari tazkiyatun nafs, yaitu doa gitu. Insya Allah sampai di sini bahasan kita terkait dengan pilar ketiga, yaitu doa kayak gitu. Dan insya Allah sudah cukup ya. Semoga apa yang singkat ini bisa bermanfaat dan mematik kita untuk kemudian berdoa kepada Allah ya. Dan semoga itu semua menjadi jalan baik kita untuk ya mensucikan diri kita kayak gitu ya. Dan jalan bagi kita untuk bisa meraih nafsul yang mutmainnah kayak gitu ya, dan diistiqomahkan kita kayak gitu untuk kemudian ya terus berproses membersihkan diri kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ada satu yang kelewat, doanya, contoh doa untuk ini oleh Allah supaya kemudian kita tuh dimasukkan ke dalam golongan orang yang disucikan kayak gitu ya. Itu salah satunya doanya pendek teman-teman ya, ini bisa dihafalkan ya. Doanya begini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tuh doanya pendek kan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi di situ ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau kayak gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa huda, petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afafa itu kesucian diri gitu loh, supaya Allah itu mensucikan diri kita. Maksudnya itu kita nanti oleh Allah dengan doa itu dibentengin dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa yang bisa mengotori diri kita kayak gitu. Terus kemudian memohon ghina itu apa? Kecukupan. Nah, doanya pendek tapi kandungannya itu ini 4 ya. Dari petunjuk, ketakwaan, udah ketakwaan itu Masya Allah, kemudian kesucian diri, dan kemudian kecukupan. Nah, doanya pendek teman-teman, diamalkan ya. Meskipun nggak setiap waktu sholat ya, dipanjatkan kalau kita memang serius ingin melakukan tazkiyatun nafs seperti itu. Demikian teman-teman, semoga semuanya bermanfaat dan kita oleh Allah selalu dijaga, selalu ditunjukkan apa kekurangan kita itu, sehingga kita bisa melakukan tazkiyatun nafs seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan kalau ada salah dan kurangnya itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.